Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, kali ini Sigmoto kembali hadir bersama saya Puput Sri Padilla sebagai host yang akan memandu bincang-bincang kita yang bertema catatan hitam di bulan September. Ya, baik Sigmania, hari ini 30 September 2021 bertepatan dengan peringatan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, di mana sejumlah peristiwa kelam hak asasi manusia di bulan September dari masa ke masa masih nyata dalam ingatan bangsa ini. Dan mengingat negara untuk memenuhi tanggung jawabnya, mulai dari tragedi pembunuhan, tragedi Tanjung Priuk, tragedi Simanggi, pembunuhan Munir, hingga brutalitas aparat dalam aksi reformasi di korupsi. Peristiwa yang terjadi di bulan September tersebut kemudian oleh kontras disebut sebagai September Hitam. Baik, langsung saja Sigmania, sudah hadir bersama kita di sini Kak Muhammad Rofiuddin. Beliau merupakan mahasiswa jurusan Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang akan menemani bincang-bincang kita pada sore hari ini. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Gimana nih Kak, kabarnya sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat. Boleh disapa Kak pemirsa Sigmanianya? Halo Sigmania, perkenalkan nama saya Muhammad Rofiuddin. Saya mahasiswa hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kesibukan saya untuk sekarang ini adalah mengurus tugas akhir, yakni skripsi. Oke. Berbicara mengenai gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia nih Kak, seperti apa sih sejarah singkatnya? Ya, terima kasih kepada host. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan di acara Sigma Talk ini untuk berbincang-bincang terkait catatan hitam di bulan September. Iya. Ya. Berbicara perihal gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, itu merupakan sebuah catatan sejarah bagi negara Indonesia, yang mana kita sebagai generasi muda seharusnya jangan sampai kita tidak tahu apa saja yang menjadi sejarah-sejarah dalam negeri ini, yang mana sejarah merupakan catatan penting bagi bangsa Indonesia sampai saat ini. Nah, berbicara sejarah kelam, yaitu gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau biasa kita kenal sebagai G30 SPKI. Jadi sejarah singkatnya, gerakan 30 SPKI ini adalah merupakan gerakan politik yang mana pada awalnya gerakan ini itu dipicu oleh kekhawatiran Partai Komunis pada saat itu ketika kesehatan Bung Karno sudah diketahui mulai tidak stabil, di mana pada saat Soekarno menyampaikan pidato, pada saat itu Presiden Soekarno jatuh pingsan. Nah, disitulah mulai timbul kekhawatiran oleh partai-partai komunis bahwa kesehatan Soekarno sudah tidak stabil dan kemungkinan umur Soekarno sudah tidak lama lagi. Nah, maka dari itu Partai Komunis 5 tahun selanjutnya membuat sebuah pergerakan, yakni bertepatan pada hari ini, pas harinya juga sama Kak, yaitu tanggal 30 September, hari Kamis, sama seperti ini hari sekarang Kamis. Ya, sama seperti sekarang. Nah, pada saat itu Letnan Kolonel itu membuat sebuah tim untuk melakukan pergerakan di malam 30 September. Tepatnya pada akhir tanggal 30 September jam 12 malam dini hari. Letnan Kolonel bersama teman-teman yang lain membuat sebuah pergerakan dengan menculik para jenderal, diantaranya 6 jenderal dan 1 perwira. Dan kemudian pada 1 Oktober dini hari dimulailah sebuah eksekusi, yakni penculikan terhadap para 6 jenderal tersebut dan 1 perwira tersebut. Dilakukan penculikan, kemudian melakukan pembantaian di situ. Kemudian mayat daripada 6 jenderal tersebut dan 1 perwira itu dibuang di lubang buaya. Nah, ya Kak. Nah, tapi ada 1 jenderal yang selamat pada peristiwa tersebut, yakni Jenderal A.H. Nasution. Tetapi itu pun mengorbankan putri dari Jenderal A.H. Nasution tersebut, karena
putrinya mengorbankan dirinya supaya ayahandanya ini selamat. Nah, pada awalnya hilangnya 6 jenderal dan 1 perwira tersebut tidak diketahui di mana dibuangnya. Tapi kemudian ada 1 polisi yang pada saat itu tertidur di kolong truk dan kemudian mengungkaplah kejadian pembantaian terhadap 6 jenderal dan 1 perwira tersebut yang dibuang di lubang buaya. Nah, kemudian informasi itu diberikanlah sehingga diketahuilah tempat pembuangan para 6 jenderal dan 1 perwira tersebut. Jadi secara garis besar gerakan 30 SPKI ini merupakan sebuah gerakan politik yang mana untuk bertujuan mengkudeta Presiden Soekarno, yang di dalamnya terdapat partai PKI dan berafiliasi dengan kalangan militer, seperti itu, Kak. Oke nih Kak, tadi kan sudah disebutkan ya sejarah singkatnya mengenai 30 SPKI. Selain ngebahas tentang sejarah singkatnya, apa sih pandangan Kakak terkait adanya tragedi catatan hitam di bulan September ini? Oke, jadi menurut saya ya Kak ya, kenapa bisa disebut September hitam? Jadi menurut pandangan saya karena banyak sekali peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September yang hingga sampai saat ini belum menemukan titik terangnya. Maka dari itu bisa disebut dengan September hitam. Jadi pandangan saya terkait September hitam ini, itu artinya negara secara tidak langsung belum bisa memenuhi fungsinya untuk melindungi warga negaranya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fungsi daripada negara itu adalah untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Dan parameter terlindunginya suatu warga negara itu adalah salah satunya terpenuhinya atau terlindunginya hak asasi manusia. Sedangkan di negara Indonesia banyak terjadi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September, seperti contoh tadi itu gerakan 30 SPKI dan tragedi Semanggi, tragedi Tanjung Priuk, dan Munir. Kasus hilangnya Munir. Iya. Nah, jadi maka dari itu pandangan saya itu tadi, bahwa negara ini belum bisa memenuhi fungsinya secara menyeluruh untuk melindungi warga negaranya, terutama untuk terpenuhinya hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia tersebut. Seperti itu, Kak. Selanjutnya nih Kak, apa saja sih rentetan pelanggaran HAM oleh negara selama bulan September yang penuntasannya belum terselesaikan? Ya, jadi tadi itu ya Kak ya. Ya, salah satunya adalah tragedi Semanggi II yang terjadi pada tahun 1999, yang mana pada saat itu masa aksi mahasiswa menuntut pembatalan Undang-Undang PKB penanggulangan keadaan bahaya. Yang kedua ada tragedi Tanjung Priok, yang mana pada saat itu terjadi brutalitas aparat terhadap salah satu tokoh pemuka agama. Dan yang ketiga ada kasus hilangnya Munir. Nah, jadi mungkin seperti itu Kak. Salah satu kasus HAM yang sampai saat ini belum menemukan titik terang dan bahkan belum menemukan keadilannya. Oke nih Kak, tadi kan September, kenapa bisa disebut dengan catatan hitam di bulan September itu? Karena adanya pelanggaran HAM, G30 SPKI, pembunuhan, sejarah tentang Tanjung Priuk, dan sebagainya. Menurut Kakak, apa sih macam-macam peristiwa yang terkait di bulan September ini? Bisa Kakak ceritakan gitu, kayak misalkan seperti sejarah Tanjung Priuk, peristiwanya saja. Oh ya, jadi salah satu catatan sejarah tentang September hitam ada yang namanya peristiwa Tanjung Priuk, di mana peristiwa itu merupakan aksi aparat yang sangat brutal terhadap tokoh pemuka agama Islam, yaitu Abdul Qadir Al-Jailani yang berada di Tanjung Priok. Pada saat itu sedang gencar-gencarnya dikumandangkan asas tunggal Pancasila oleh
rezim Orde Baru yang pada saat itu dimulai pada tahun 1980-an. Nah, ketika tahun 1984, tepatnya tanggal 8 September kalau tidak salah ya Kak ya. Nah, aparat dua tentara militer itu datang ke Tanjung Priuk untuk membubarkan kajian agama yang dilakukan di musola Musa As-Sa'adah yang dipimpin oleh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana pada saat itu dua aparat masuk dengan menggunakan seragam, dengan menggunakan sepatu, merobohkan pamflet yang ada di dalam musola tersebut, di mana dua aparat itu datang ke musola tersebut untuk membubarkan pengajian ya kayak kalau bahasa sekarang ya gitu, pengajian, karena dua aparat tersebut menuding pengajian yang dilakukan oleh tokoh agama yang bernama Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah menentang pemerintah dan membawa provokatif serta dapat mengancam stabilitas nasional. Maka dari itu dua aparat tersebut dengan semena-mena membubarkan pengajian yang dilakukan oleh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti itu Kak. Dan kemudian sehari setelah itu, beberapa hari setelah itu, pecahlah peristiwa Tanjung Priok yang mana terjadi bentrokan antara masyarakat sekitar lingkungan tersebut dengan aparat, yang mana dari kejadian bentrok aparat dengan masyarakat tersebut jatuhlah banyak korban, diantaranya ada yang meninggal dan ada yang luka-luka, seperti itu Kak. Jadi pada intinya peristiwa Tanjung Priok itu merupakan bukti nyata bahwa negara pada rezim Orde Baru itu sangat otoriter, di mana dengan diberlakukannya asas tunggal Pancasila, jadi ketika ada rakyat ataupun warga negara Indonesia yang walaupun hanya sedikit menentang kebijakan dari pemerintah, itu langsung ditiadakan, apalagi bertentangan dengan Pancasila. Jadi artinya negara mempunyai hak prerogatif untuk memenjarakan warga negaranya dianggap bertentangan dengan kebijakan negara ataupun dianggap bertentangan dengan Pancasila, seperti itu Kak. Gitu ya, Kak? Iya. Oh iya nih Kak, ngomong-ngomong nih, karena tadi sudah ngebahas tentang apa sih itu G30 SPKI, kemudian pelanggaran yang ada di bulan September dan juga peristiwa yang terkait di bulan September, kenapa sih Kakak menyebutnya dengan catatan hitam di bulan September? Jadi menurut saya itu tadi Kak, kenapa disebut dengan September hitam, karena di dalam catatan sejarah Indonesia, tepatnya di bulan September, banyak terjadi kasus pelanggaran HAM, diantaranya G30 SPKI, peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Semanggi II, peristiwa hilangnya Munir, yang sampai saat ini kasus pelanggaran HAM tersebut masih gelap dan tidak menemukan titik terang dan belum tuntas. Iya, jadi belum tuntas gitu Kak. Jadi belum ada titik keadilan yang dirasakan oleh para korban yang menjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara Indonesia. Maka dari itu bisa disebut dengan catatan hitam di bulan September, karena di bulan September ini banyak sejarah-sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang sampai detik ini belum dituntaskan secara maksimal oleh negara yang notabene merupakan suatu organisasi yang mempunyai fungsi untuk melindungi warga negaranya, seperti itu Kak. Oke Sigmania, kali ini mungkin apa sih yang pengen Kakak sampaikan gitu? Kayak seperti pesan ataupun kesan terkait dalam catatan hitam di bulan September ini. Jadi kesan pesan saya terhadap catatan hitam di bulan September ini, terutama kepada negara yang mempunyai ataupun kepada pemerintah yang memiliki kekuasaan ataupun kewenangan terkait kasus HAM yang belum tuntas di dalam catatan sejarah di Indonesia, tolonglah ini mah ya Kak ya, gitu tuh. Jadi segera ditemukan titik keadilan bagi para korban
kasus pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam sejarah G30 SPKI, korban tragedi Semanggi II, yang mana itu tuh merupakan sebuah aksi mahasiswa. Iya benar. Yang kita ketahui bahwa memang mahasiswa itu kan sebagai agen perubahan, gitu ya kan, sebagai agent of aspirasi, gitu tuh kan. Jadi mahasiswa itu kan membawa aspirasi suara rakyat, yang mana pada saat peristiwa Semanggi itu kan pemerintah itu mengesahkan undang-undang yang sangat tidak pro rakyat gitu. Jadi yang melatar belakangi peristiwa Semanggi itu kan pengesahan undang-undang PKB, penanggulangan keadaan bahaya, yang mana jika disahkan undang-undang tersebut, maka tentara ataupun angkatan militer bisa bergerak secara penuh ataupun bisa beroperasi secara penuh kepada warga sipil apabila warga sipil melakukan penentangan ataupun kritikan yang dianggap menentang kepada pemerintah. Jadi di situ nanti kan rakyat merasa tidak aman seperti itu karena sering adanya operasi militer secara membabi buta seperti itu kan. Jadi pesannya kepada para pemangku kebijakan, tolong tuntaskan kasus hak asasi manusia yang ada di negara Indonesia yang belum terpenuhi keadilannya, sehingga negara Indonesia ini dapat bersih dari catatan-catatan kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan sehingga warga negara Indonesia merasakan aman dan damai seperti itu, Kak. Oke, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara Sigma Talk ini. Semoga sejarah ataupun kisah catatan hitam di bulan September ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran dan sedikit ilmu yang harus kita tahu. Baik, ini sudah saatnya saya pamit undur diri. Jangan lupa juga Sigmania follow akun media sosial LPM Sigma di Instagram, YouTube, Facebook, website untuk mendapatkan informasi terupdate dan menarik dari LPM Sigma. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.